Oke Wak geng, kembali lagi bersama aku di channel Warung Parlay. Channel akan selalu memberikan prediksi dan analisa sepak bola di setiap harinya Wak geng ya. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Jadi seperti biasa Wak geng, di kesempatan kali ini aku akan bahas dan prediksi lagi Wak geng ya, beberapa pertandingan sepak bola yang akan bertanding nanti malam. Namun sebelum kita masuk ke inti videonya, alangkah baik budinya lah kalian Wak geng ya, kalau kalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info prediksi di setiap harinya. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu Wak geng ya, langsung aja kita masuk ke pembahasan hari ini. Oke, jadi di kesempatan kali ini akan kubahas dan prediksi ya kan, datang dari lanjutan Europa League dan Europa Conference League ya, udah sampai partai semifinal ya kan, nggak terasa makin seru aja pertandingan ya kan. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan yang pertama ya kan. Kali ini datang dari Europa League yang mempertemukan antara Athletic Bilbao versus Manchester United ya kan ya, si paling remontada ya kan. Namun sebelum kita masuk ke pasar bandar, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi si 5 pertandingan terakhir dari Bilbao ya, mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali imbang dan 1 kali kekalahan ya. Mantap lah performa Bilbao ya kan ya, cuman kalah sama Real Madrid doang ya kan. Sementara dari MU ya kan, aduh hancur lebur performanya di Liga ya, tapi yang paling istimewa itu selama gelaran Europa League dari penyisian Liga ya kan sampai ke partai semifinal ini, MU jelas nggak terkalah kan ya, gila hampir degradasi di Liga ya kan. Jadi di 5 pertandingan terakhir ya itu mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali imbang dan 2 kali kekalahan ya kan. Untuk itu dari kedua tim baru 3 kali bertemu ya sebelumnya ya kan, dimana itu berhasil dimenangkan Bilbao 2 kali dan satu sisanya itu berakhir imbang ya kan. Jadi untuk pertemuan sebelumnya ya kan itu masih didominasi sama Bilbao ya kan. Ya memang kebanyakan ya kan tim-tim dari Inggris itu agak sulit menghadapi dari tim dari Spanyol ya Pak ya. Kecuali yang kemarin itu jangan dibahas lagi lah ya kan, Real Madrid memang musim ini hancur kali ya kan. Jadi lawan tim dari Inggris bukannya dia yang menyusahkan, malah dia yang susah ya kan. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Bilbao. 5 pertandingan kandangnya nggak terkalahkan Pak ya, dengan mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Sementara 5 pertandingan tandang dari MU mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan Pak ya. Asli ya kan, di Liga nggak pernah lagi dapat menang ya kan. Terus ini gak ada klasmen ya, karena udah sampai semifinal ya kan. Jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung aja kita masuk ke pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Pak ya, jadi mungkin di kesempatan kali ini kan, walaupun MU belum tersentuh kekalahan di Europa League, tapi di pertandingan kali ini kayaknya itu rekornya bakal patah Pak ya, soalnya Athletic Bilbao dan mainnya di kandangnya pula ya kan. Jadi aku di sini masih lebih ambil ke Athletic Bilbao lagi Pak ya. Dan handicapnya minus setengah bola. Terus untuk di over undernya ada di under 2,5. Karena prediksi skor pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Bilbao ya, dengan skor tipis saja ya kan, yaitu 1-0. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya, masih sama datang dari Europa League ya kan, yang pertemuan antara Tottenham Hotspur versus Bodo Glimt ya kan. Namun sebelum kita masuk ke pasar bandar, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi 5 pertandingan terakhir dari Tottenham ya, nggak ada bedanya sama MU ya kan Pak ya. Jadi 5 pertandingan terakhirnya hanya mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 3 kali kekalahan. Sama seperti MU di Liga hancur-hancuran kan Tottenham nih Pak ya. Tapi di Europa League ya mantap lah, bisa sampai ke partai semifinal ya kan. Sementara di Bodo Glimt ya, tim kuda hitam ya kan, yang dari Liga Norwegia ya kan, datang dengan ambisi besar ya kan, bisa mengganti lah ya kan juara dari Europa League ya kan. Selama ini kan juara dari Europa League itu tim yang masuk dalam top 5 liga terbesar di dunia ya Pak ya. Tapi kali ini dengan ambisi besar ya kan, karena secara nggak disangka-sangka Pak ya, Lazio waktu penyisian liga ya kan itu peringkat 1 ya kan di Europa League ya kan, dan akhirnya gugurnya sama Bodo Glimt ya. Jadi Bodo Glimt ini memang luar biasa ya, apalagi waktu main kandang ya, nggak ada cerita kalah kalau Bodo Glimt main kandang di Europa League. Jadi 5 pertandingan terakhirnya mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Untuk itu dari kedua tim belum pernah ketemu ya di kompetisi manapun, jadi ini pertemuan perdana dari kedua tim ya kan. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Tottenham. Di 5 pertandingan kandangnya Tottenham ya lumayan lah ya kan, mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan ya Pak ya. Sementara di Bodo Glimt di 5 pertandingan tandangnya mendapatkan
3 kali kemenangan, 1 kali seimbang dan 1 kali kekalahan ya kan. Oke Wak, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak ya, dan seperti yang aku bilang tadi, Bodo Glimt ini batu kali Wak ya di Eropa League ya kan. Kayaknya udah berapa tim yang lumayan lah ya kan, yang datang dari 5 liga besar ya kan, itu bisa di atas sama Bodo Glimt ya Wak ya. Salah satunya yang paling mengejutkan itu adalah Lazio ya kan. Jadi di sini aku masih lebih ambil ke Bodo Glimt lagi Wak ya, dengan handicap menahan 1,5 bola. Terus untuk over-undernya di over 3/4. Karena prediksi skor pada pertandingan kali ini memang berhasil menangkan Tottenham ya kan Wak ya, tapi itu skor tipis, hanya skor selisih 1 aja, itu feelingku ya kan. Jadi di sini prediksi skornya itu 3-2 Wak ya. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini datang dari UCL Mini ya kan, atau kasta paling rendah di kancah Eropa ya kan, yaitu Eropa Conference League ya kan Wak ya. Yang mempertemukan antara tim yang gak disangka-sangka juga bisa masuk semifinal ya Wak, itu Djurgården ya kan versus Chelsea ya kan, yang menurut aku kemungkinan besar bakal juara tahun ini di Conference League ya kan Wak ya. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandar, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi 5 pertandingan terakhir ada Djurgården Wak ya, nggak terlalu bagus-bagus sekali sih sebenarnya ya kan, tapi ya lumayan lah ya kan. Mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali seimbang dan 2 kali kekalahan. Sementara di Chelsea di 5 pertandingan terakhir mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali seimbang dan 1 kali kekalahan ya Wak ya. Terus untuk head-to-head dari kedua tim juga belum pernah ketemu di kompetisi manapun Wak ya. Jadi ini juga pertemuan perdana dari kedua tim. Selanjutnya cek juga 5 pertandingan kandang dari Djurgården. Di 5 pertandingan kandangnya rusak kali ya kan Wak ya. Hanya mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali seimbang dan 3 kali kekalahan. Tapi setelah 3 kali kekalahan beruntun ini Djurgården mulai berbenah Wak ya, khususnya di liga ya kan. Setelah 3 kali kalah beruntun mendapatkan 1 kali seimbang, 1 kali kemenangan ya kan. Artinya peningkatan performa lah ya kan. Sementara Chelsea 5 pertandingan tandang yang mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali seimbang dan 1 kali kekalahan Wak ya. Chelsea di awal musim Premier League bagus sekali Wak ya, tapi makin kesini makin mau akhir musim kayak performanya udah agak-agak menurun ya kan. Tapi khusus di Conference League ya berat lah Wak ya untuk mengalahkannya. Kemarin kalah sama Legia waktu main di kandang, kayaknya udah bola-bola bandit Wak ya, bener-bener bola judi, udah gak jelas ya kan. Karena skor juga udah 0-3 waktu Chelsea bertandang ya kan. Jadi waktu di kandang Chelsea skornya 1-2 ya kan. Banyak yang mengira pasti Chelsea ngebantai lagi karena main di kandang ya kan, tapi akhirnya kena prank ya kan. Oke, jadi untuk menentukan saya mau kita di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar tersedia seperti yang gue bilang tadi Wak ya, aku juga udah memprediksi kayaknya di Conference League Chelsea yang juara ya Wak ya. Jadi di sini ya positif aja ya kan, pasti ambil Chelsea lah ya kan. Dengan ini kayak min 1,5 bola Wak ya. Kayaknya ini bakal kayak leg pertama Wak ya, kayak leg pertama waktu lawan Legia Warsawa ya kan. Itu Chelsea yang tandang duluan ya kan, dan Chelsea berhasil menang 0-3 ya kan. Terus untuk di over undernya Wak ya, aku ambil di under 3. Karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini Chelsea menang tapi nggak sampai 3 gol Wak ya, hanya menang dengan skor 0-2. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya ya kan, masih sama dari Eropa Conference League yang mempertemukan antara Real Betis versus Fiorentina. Ini big matchnya dari Conference League ya Wak ya, karena kedua tim ini berasal dari 5 top liga ya kan, atau 5 liga besar di dunia ya kan. Real Betis datang dari La Liga dan Fiorentina datang dari Serie A Italia kan. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandar, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir dari Betis Wak ya, lumayan lah ya kan, apalagi semenjak kedatangan Lord Anthony ya kan, banyak keberuntungan datang sama Betis Wak ya. Untuk La Liga juga Betis lumayan ya kan, sekarang tiba-tiba udah masuk ke peringkat 5 ya kan, dan kalau bisa bertahan musim depan main di Champions League, walaupun di kompetisi ini nggak juara ya kan. Lagian kalau di kompetisi ini juara terus mainnya di Eropa ya, lebih bagus mengamankan posisi di Liga yang udah jelas dan pasti musim depan main di UCL ya kan ya. Jadi si Real Betis di 5 pertandingan terakhir mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali seimbang dan 1 kali kekalahan. Sementara di Fiorentina di 5 pertandingan terakhir nggak tersentuh kekalahan Wak ya, dengan mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang ya. Fiorentina juga performanya di Serie A cukup oke lah Wak ya, mantap ya kan. Terus duet-duet dari kedua tim baru bertemu 2 kali sebelum pertemuan ini Wak ya, dan itu berhasil dimenangkan Fiorentina 1 kali dan dimenangkan Betis 1 kali Wak ya. Dan itu juga pertemuannya hanya di klub friendly aja Wak ya, jadi nggak ada kedua tim ini nggak pernah jumpa di kompetisi resmi gitu ya kan. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Betis.
5 pertandingan kandangnya mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan loh ya. Hanya kalah sama Villarreal waktu main di La Liga ya kan. Sementara Fiorentina 5 pertandingan tandangnya itu mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang ya loh ya. Walaupun kemarin Fiorentina waktu sebelumnya di kuarter final sempat kesulitan melawan Chelsea ya loh ya. Tapi akhirnya ya menuntaskan lah ya kan. Oke, jadi untuk penentuan saya mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasar-pasar bandar yang tersedia. Jadi setelah lihat pasar bandar yang tersedia wah ya, nengok performa tim sama-sama oke wah ya. Tapi karena ini berhubung main di kandang Betis duluan ya kan, kemungkinan besar Betis bakal win di pertandingan kali ini ya kan Pak ya. Jadi di sini aku lebih ambil ke Real Betis lagi. Dengan handicapnya min setengah bola, terus untuk di over undernya ada di under 2,5 ya. Karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berhasil menangkan Betis dengan skor tipis 1-0. Oke, jadi itulah pembahasan aku di hari ini ya. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya kan. Semua prediksi bisa full hijau dan kita bisa JP masal lagi pastinya ya kan. Untuk bursa handicap dan over under belum benar-benar stabil lah ya. Perubahan akan selalu ada ya kan. Jadi balik lagi lah ke feeling kalian masing-masing ya kan. Jadi kan gue bahasnya sebagai referensi, wah jangan jadikan patokan, jangan diikutin 100% karena cuma prediksi, yang namanya prediksi nggak ada kata pasti, semua masih 50-50. Jadi ambil aja yang sehati, kalau ada yang sehati sama kalian, wah kalau nggak ada yang sehati bisa kalian skip atau bisa kalian lawan arus. Untuk prediksi lengkapnya kalian bisa join grup WhatsApp ya, karena semua prediksi dalam satu harian wah itu semuanya aku share di grup WhatsApp, dan buat joinnya itu gratis wah ya, nggak dipungut biaya apapun ya kan. Jadi join sekarang juga. Dan jika ada perubahan ya kan, seperti bursanya berubah atau kita mau tukar tim yang awalnya bursanya kan kadang ada keluar bursa yang kadang dia ngapur tiba-tiba dipur ya, itu pasti kita langsung berpaling ya kan. Jadi itu juga pemberitahuannya ada di grup WhatsApp ya. Jadi kalian wajib masuk grup WhatsApp ya, biar tahu semua info bola satu harian dan juga tahu perubahan-perubahan bursa yang tersedia ya. Dan buat kalian yang suka main single bet wah ya, aku ada ngasih free tips ya kan, beberapa single bet itu ada di Instagram dan di Facebook juga wah ya. Jadi kalian bisa follow ya kan Facebook dan Instagram aku ya kan, untuk dapatkan free tips single bet ya kan wah ya. Dan buat kalian yang suka main bojal atau bola jarang, yang bisa datang ke channel Telegramku karena setiap hari aku juga ngebojal di channel Telegram. Selanjutnya kalau kalian punya pendapat lain wah tentang match atau pertandingan yang aku bahas kali ini, kalian bisa tulis di kolom komentar, kita juga bisa saling diskusi di kolom komentar. Oke, mungkin itu yang dapat aku sampaikan di kesempatan kali ini ya kan. Jaga selalu kesehatan ya kan, karena kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. See you next time and dadah geng.